undang-undang kesehatan. Ya, jadi kalau berbicara soal undang-undang konsumen, ya ini rekan-rekan media harus paham itu berkaitan dengan delik aduan. Ya, saya tidak tahu apakah Bang Fahmi ini ada pernah ya memakai atau membeli produk kosmetik di Gelar Pizza ya milik klien kami. Ya kalau memang benar pernah beliau membeli dan memakai produk kosmetik, ya kedudukan hukum beliau sudah tepat ya untuk membuat laporan seperti itu. Itu hanya tentang kedudukan hukum. Itu harus jelasin ya. Belum tentang pembuktian seperti itu. Nah, kalau kemudian tentang Undang-Undang 17 tahun 2023 di pasal 138 ayat 2 dan 3 dan junto 435 itu tentang sediaan farmasi. Yaitu tentang izin edar. Kaitannya adalah turunannya PP 28 tahun 2024 dan turunannya adalah peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022 tentang notifikasi. Nah, artinya di situ tentang bahwa klien kami telah menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan, mendistribusikan sebuah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Boleh dilaporin, tapi pembuktiannya nanti seperti itu ya. Tapi saya jelaskan bahwa itu terkait kosmetik. Kalau klien kami dilaporkan, kalau saya dilaporkan tidak mungkin karena saya tidak punya kosmetik. Ya artinya kalau ada orang lain yang melaporkan seseorang terkait sediaan farmasi, yaitu berkaitan dengan 138 pasti tentang izin edar. Ya itulah notifikasi. Tapi kalau ada orang yang membeli ya sesuatu produk dan kemudian dia merasa dirugikan, itu pasti tentang undang-undang konsumen. Nah, saya pastikan seseorang itu boleh melaporkan seseorang yang lainnya karena dia sudah jadi korban. Nah, keterangan seperti itu, ya. Yang lain? Bang, berarti bisa ditegasin kalau sebenarnya yang melaporkan itu bukan dari konsumen ya Bang, melainkan dari Bang Fahmi sendiri ya Bang? Sesuai dengan panggilan yang kami peroleh ya, sebagaimana di tanggal 30 April 2025 dan itu dihadirkan klien kami untuk diminta keterangan 14 Mei 2025, itu pelapor adalah Bang Fahmi Bahmid ya. Ya jadi kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat gitu, bukan alpukat ya. Saya jelaskan, kalau ada yang melaporkan seseorang terkait undang-undang konsumen, berarti orang itu telah memakai, mengkonsumsi, pernah membeli. Ya kita akan bertanggung jawabkan itu gitu loh. Kalau memang benar seperti itu ya. Seperti itu. Bang, apa ini berarti secara tidak langsung memang sengaja untuk menyerang pengguna jadi sekarang seperti apa Bang? Seseorang itu berhak untuk melaporkannya, tapi kalau misalnya ada yang melakukan penyerangan secara negatif dan menyudutkan klien kami agar klien kami hancur, kita buktikan secara hukum. Nah, jadi begini, saya kan sering mengatakan kalau advokat itu harus berbicara fakta hukum, peristiwa hukum. Jadi kalau kemudian rekan-rekan media sekarang bertanya apakah dengan sengaja menyerang, nanti kita buktikan seperti itu ya. Lain? Abang sendiri baru mengetahuinya kapan nih Bang kalau memang ternyata ada yang melaporkan sendiri? Soal laporan itu saya nggak tahu kapan disampaikan, tetapi panggilan kepada klien kami itu dilayangkan kepada kami sekitar awal awal Mei ya, seperti itu, karena surat ini tanggal 30 April 2025. Nah, seperti itu ya. Mungkin setelah itu ada pemanggilan lagi Bang selanjutnya? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kami kan advokat. Nah, jadi harus patuh dan taat terhadap ajas hukum. Kalau kemudian secara ketentuan hukum acara kami dipanggil dan klien kami itu nanti tidak terlampau sibuk dalam profesinya ya. Ini sekarang kan klien kami sedang melakukan treatment ini. Nanti jangan dia salah-salah bedah, nanti rusak lagi wajah orang, itu kan. Nanti kami akan hadirkan kalau ada panggilan resmi, seperti itu. Berarti sampai sejauh ini belum ada pemanggilan resmi ya Bang? Secara resmi kami belum mendapatkan panggilan yang kedua ya. Yang kemarin hanya panggilan pertama, begitu. Dan itu pelapornya adalah bukan konsumen ya Bang? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pelapornya seharusnya itu kan kalau dikaitkan dengan undang-undang konsumen itu harus orang yang memakai. Tetapi ini pelapornya adalah rekan sejawat kami, Abang Fahmi Bahmid.
ya, satu azas hukum yang harus kita pahami, ada yang namanya lex specialis, derogat, lex generalis. Oke? Tetapi turunan dari lex specialis, derogat, lex generalis, ada namanya lex specialis sistematis. Nah, ini saya nggak jadi kuliahi mahasiswa semester 5 dan semester 6 gitu loh. Jadi maksudnya rekan-rekan sejawat saya harus pahami itu ya, lex specialis, derogat, lex generalis. Kemudian di bawah, di atasnya lagi yang lebih khusus, lex specialis sistematis. Itu jelas. Ya, ada lagi? Bang, berarti saya bisa dibilang salah kaprah, Bang. Saya tidak mau mengatakan itu salah kaprah, tetapi ada normatif hukum, ada ajas hukum. Itu harus kita paham dan patuh terhadap itu. Ya, karena saya advokat, seperti itu. Ya, dan juga terhadap yang sering berbicara di media, mengatakan dirinya praktisi hukum atau advokat, berpendapat terhadap perkara yang kami sedang tangani. Ini dia PKPA di mana gitu loh. Jadi advokat itu diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, kami di pasal 5 adalah penegak hukum. Satu. Yang kedua, di pasal 6 huruf B dijelaskan tidak boleh berkomentar yang tidak patut dan tidak wajar terhadap peran sejawat. Kemudian di pasal 14 dan 15, ya, saya sebagai kuasa hukum dalam perdata dan penasihat hukum di dalam pidana dari klien kami Dr. Reza dan Dr. Altobah Mufid bebas berpendapat di dalam pengadilan, di luar pengadilan, sebagaimana di pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, yang lain itu siapa? Ya, mereka berpendapat begini, begini, begini. Kalau kami bersama Bang Fahmi Bahmid, wajar dong diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2003 berpendapat terhadap perkara yang sedang kami tangani gitu loh. Tapi kalau ada rekan-rekan sejawat yang lain yang mau berpendapat terhadap perkara ini, objektif dong. Jadi jangan berbicara menurut saya, penerawangan saya, ini kan kayak dukun gitu. Dan jadi janganlah gini, jangan berpendapat sesuai keinginan masyarakat gitu. Kita advokat itu luruskan. Di pasal 5 kan kita penegak hukum. Kalau masyarakat salah, luruskan dia. Jadi jangan sepertinya gini, dilarang itu advokat mempromosikan dirinya secara berlebihan. Dilarang itu. Ya, jadi di mana dia berada, ya, tolonglah organisasi advokat ini dilihat supaya nggak liar ini gitu. Jadi kalau kami di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat jelas bisa berpendapat terhadap perkara yang ditangani. Kalau ada yang berpendapat yang lain silahkan, tapi objektif. Ya, jangan mengirim. Sepertinya kalau netizen ngomong ke sana, dia mengikut. Ini kan kayak seperti ngikuti kemenangan gitu loh. Jadi jangan ini menciptakan pro kontra di masyarakat, jangan. Ya, ini klien kami juga sudah jadi korban. Kasihan klien kami. Ya, seperti itu. Bang, kondisi dari Dokter Reza sendiri saat mengetahui beliau ternyata dilaporkan oleh Bang Fahmi sendiri, gimana Bang? Ada omongan nggak Pak Bang? Kekhawatirannya beliau gitu. Nah, jadi begini. Karena itu dilihat, ini klien kami ini kan begini, yang namanya delik aduan begini, yang namanya delik umum seperti ini, dan dilihat undang-undang kesehatan. Emangnya aku Bang pernah nggak mendistribusikan satu sedan farmasi yang tidak berdasarkan izin edar notifikasi dari Badan POM? Ya, coba lihat, kami periksa dokumennya, ya, ternyata tidak ada. Tapi ketepatan ya, di samping saya ini legal corporate ya, yang menangani tersangka khusus itu, tolong Mas Dede dijelasin, ada nggak kita mendistribusikan satu produk yang tidak memiliki izin edar seperti itu? Saya jelaskan sama sekali tidak ada. Semua produk yang kita edarkan atas izin BPOM. Oke, jelas ya? Oke. Ya, selain beliau, saya juga periksa dokumennya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada tadi rekan-rekan media mencari kesalahan dan sebagainya, nanti kita buktikan. Ya, lama-lama saya sudah gemas juga gitu. Ini klien saya sudah baik-baik, ya, ini jadi korban, terus dicari-cari kesalahan. Ini saya juga, karena kami nggak terima juga. Ya, kami akan tetap mempertahankan kedudukan hukum klien kami. Itu intinya. Bang, Saya orang Medan. Oke, Bang. Bang, berarti ada pendugaan penghinaan publik, Bang. Sudah pasti saya melihat seperti itu, ya. Jadi saya katakan, kalau saya sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys dan Dr. Altobah Mufid bebas berpendapat, ya, terhadap perkara yang kami tangani sebagaimana pasal 14 dan 15
undang-undang advokat. Begitu dengan beliau, ya, Bang Fahmi Bahmid, karena dia sedang menangani perkara yang sedang kami hadapi bersama. Tapi yang lain ini, lah ini kan menggiring opini gitu loh. Nah, jadi menciptakan sebuah pendapat yang tidak objektif berdasarkan penerawangan saya, berdasarkan pendapat saya. Emangnya dia PKPA di mana gitu loh? Aneh. Ya, jadi kalau membuat legal opinion itu jelas dasar-dasar hukumnya gitu. Ya, itu harus jelas saya sampaikan seperti ini. Ya, lagi. Oke, udah. Memang ini pada akhirnya udah habis akal habis cara. Nah, itu dia. Kan saya bilang saya anak Medan. Kalau anak Medan ini kan banyak cara, banyak strategi. Karena kami itu belajarnya itu bukan belajar lobby. Kami belajarnya belajar jelas gitu ya. Jadi mulai normatif hukum, mulai ajas hukum. Ya satu lagi, ya tentang nulum delictum nulla possessione perpia dan lega penalih, pahami kalian itu. Kalau nggak paham itu selesai. Jangankan memahami, menyebutkannya mungkin nggak bisa itu. Ya, jadi ada ajas hukum. Ketika benturan-benturan normatif hukum terjadi di bawah, maka pakai ajas hukum. Seperti itu. Bang, kapan sih akhirnya nantinya Dr. Reza sendiri akan speak up bang perihal kasus ini? Sampai dengan Dr. Reza itu tidak disudutkan, dicari kesalahannya. Ya, kalau berbicara normatif, berbicara fakta, saya jamin dokter yang berbicara. Seperti itu. Bang, terkait Wan Prestasi sendiri mungkin sejauh ini seperti apa ya? Nah, itu dia. Sidangnya Bang. Saya lucu gini. Wan Prestasi itu ya, rekan media, itu diatur di dalam 1243 KUH Perdata, 2334 KUH Perdata, ya. Kemudian 1320 KUH Perdata. Itu jelas, ya. Pertama, harus ada perjanjian yang sah secara hukum. Yang mana itu diatur dalam 1320 KUH Perdata. Lanjutannya adalah adanya yang lalai dan tidak melaksanakan terhadap prestasi terkait perjanjian itu. Contoh, saya ini dengan Mas Dede, ya. Beliau ini pinjam uang saya. Posisi saya ini adalah sebagai kreditur. Beliau adalah debitur. Nah, terjadilah perjanjian sepakat dan sukarela. Kemudian beliau tidak bayar. Lalu kemudian saya anggap dia lalai. Ketiga, saya somasi. Keempat, dia tidak indahkan somasinya. Lalu terjadilah wan prestasi. Kalau tahapan ini tidak ada, wan prestasinya di mana gitu loh. Dan biasanya yang melakukan perbuatan wan prestasi adalah debitur. Ya, ini saya yang punya uang, saya yang digugat. Ini hukumnya hukum apa gitu? Itu satu. Kalau ada perjanjian, nggak pantas beliau gugat saya, dia debitur, saya kreditur. Nah, apalagi tidak ada perjanjian itu gitu loh. Proses perjanjian itu sudah diuji dari proses penyidikan, kemudian dari pendalaman dari jaksa penuntut umum, sudah P21. Nah, ini mau dipersidangkan. Ya, jadi mana perjanjiannya? Nah, kalau kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan, ya saya dengar tuh Bang Fahmi berbicara tentang pasal 81 KUH pidana, ya itu ada, tetapi itu bukan kewajiban, itu adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Ya, jadi ya tolonglah, kalau saya ini nanti kalian bilang ini advokat pasal atau apa? Memang advokat pasal gitu ya. Jadi advokat nggak boleh bacot tanpa pasal seperti itu. Bang, Ya? tapi nanti kemungkinan dokter sendiri akan hadir nggak sih jika dari persidangan dari pengadilan sendiri mungkin meminta untuk dokter hadir? Ya, jadi begini. Di dalam proses persidangan itu kan ada aturan hukum acara. Saya sebutkan ya. Herjen Inlands Reglement. Ya, itu hukum acara. Kemudian kehadiran kami sebagai kuasa hukum itu diatur dalam pasal 123 ayat 1. Itu tahapannya ya, jelas tuh ya. Tapi kalau kemudian lahirlah sebuah produk hukum, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, disebutkan di pasal 3, dalam proses perdata itu wajib dilaksanakan mediasi. Rohnya adalah untuk mengadopsi asas demokrasi negara kita. Sebelum bersengketa, musyawarah dulu dong, kan begitu. Nah, kemudian tentang kehadiran klien kami diatur dalam pasal 6 Perma 1 2016. Nah, artinya para prinsipal bisa bertemu ketika untuk menyelesaikan persoalan. Misal nih, klien kami hadir ya dalam proses mediasi karena menghormati Perma 1 2016. Pertanyaannya, dengan siapa dia bermusyawarah? Apakah dengan Bang Fahmi? Nah, lalu apa yang mau disepakati dengan Bang Fahmi?
Nah kalau begitu kan ngapain klien kami hadir? Tapi kalau penggugat hadir, pasti klien kami akan hadir. Kenapa? Yang mempunyai masalah ini kan beliau, penggugat dan tergugat. Bukan klien kami dengan Bang Fahmi. Berbeda ini. Ya, jadi harus dipahami ya. Jadi kadang-kadang ini saya ya harus bicara tegas ini ya. Tapi harus bicara tentang fakta hukum, pasal dan sebagainya. Bang, ini kan kondisinya Kadiki sendiri masih ditahan, Bang. Untuk menghadiri mediasi kan sangat tidak mungkin. Berarti kan beliau harus ada pengajuan izin ya. Ini seperti apa nih Bang nantinya? Kalau memang tidak hadir, kan harus ada izin atau harus Ya, jadi kalau usulan penggugat dapat hadir atau tidak, saya tidak mampu menjawab itu karena urusan saya menghadirkan klien saya. Ya, masing-masing kami itu menghadirkan klien kami. Ya, seperti itu. Oke? Tapi Bang kalau lewat Zoom bisa kan Bang? Boleh. Itu kan kewenangan hakim mediator, boleh itu. Jadi biarlah nanti hakim mediator tanggal 19 Juni menentukan seperti apa proses mediasinya. Ya, tapi ingat, jangan nanti menganggap ini mediasinya kayak perdebatan. Enggak. Jadi mediasi itu gini loh. Ada hakim mediator. Pertama, dia akan mempertanyakan kepada penggugat, apa sih masalah lo? Kedua, dia akan tanya tergugat, apa sih pendapatnya? Lalu kemudian ada juga tahapan berikutnya tentang yang disebut kaukus. Ya, kaukus itu adalah hakim mediator ini bisa bertemu dengan penggugat secara sepihak tanpa ada tergugat untuk mendalami perkara. Kemudian bisa juga hakim mediator mendatangi secara khusus si tergugat untuk mendalami perkara. Lalu kemudian terakhir dia akan menentukan sikap dan memberikan saran kepada penggugat tergugat. Jadi belum ada perdebatan seperti yang kalian lihat di persidangan yang sebelumnya, belum, masih ini mediasi gitu. Ya, seperti itu. Tapi rencana tanggal 19 akan datang nggak? Kalau saya datang. Nah, saya tadi kan sudah sampaikan, kalau klien kami datang, dia mau bicara sama siapa? Yang punya masalah nih, kami punya masalah. Kemudian kalian mewakili beliau. Lah, ngapain kalian bicara sama saya? Permintaan ke dia apa? Apa kalian tahu? Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saya bermasalah dengan bapak ini, ya kami berjumpa, diketemukan oleh hakim mediator. Seperti itu, ya. kondisi dokter Reza sendiri saat ini seperti apa? Nah, jadi ini klien kami ini kan sebenarnya orang yang sangat profesional ya. Jadi kenapa teman-teman rekan-rekan media belum bisa bertemu hari ini? Beliau sudah melakukan treatment. Nanti dia salah apa? Tindakan nanti dilaporin lagi, dicari-cari kesalahan tindakan lain gitu loh. Makanya dia konsentrasi melakukan perawatan tindakan itu bukan sembarangan, harus dengan syarat khusus seperti itu, ya. Perwakilan dari dokter suaminya sendiri ada Bang? Pergi siapa? Saya, kosannya. Loh, kuasa itu jelas loh. Seluruh perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Dokter Reza, yang Dokter Reza Gladys terhadap perkara dan kasus pidana, ini saya sebagai kuasa hukumnya di perdata dan saya adalah penasihat hukumnya di dalam pidana. Seperti itu. Mas, mau sedikit update yang perihal laporan yang di Jakarta Selatan, Polres seperti apa Bang kelanjutannya? Kita biarkan dulu apa kata penyidik ya. Kita kan nggak boleh nanti dibilang saya intervensi, ya kan? Saya bilang ada yang bilang saya pengacara ngotot, ada yang bilang saya pengacara pasal-pasal, biar dulu. Kita tunggu ya. Karena kan ini udah beberapa bulan tidak ada kabarnya nih, apa mungkin sudah ada pemeriksaan untuk para SP2AP Bang Bang? seperti apa? Ya, jadi SP2P terakhir kita sudah mendapatkan tentang telah diperiksanya pelapor dan para saksi ya, seperti itu. Berapa orang saksinya kalau boleh tahu Bang? Kita hadirkan kemarin 2 orang. Lalu mungkin dari niatan dari dokter Reza dan suami seperti apa ini kemarin Bang? Pada prinsipnya kan klien kami tidak ada punya niat yang buruk ya. Tetapi ini kan beliau ini kan public figure yang sering disudutkan, diserang di media, dikatakan kelompok sirkus, dikatakan wajah abu-abu. Memangnya kalian pernah ketemu abu-abu nggak wajahnya? Enggak kan? Salah satu dokter kecantikan yang saya lihat ya lumayan ya beliau gitu loh. Nah, jadi sebenarnya karena dia diserang secara body shaming, kemudian secara karakter profesi dokternya diserang, disudutkan, wajar dong dia melawan untuk melaporkan. Ya seperti itu ya. Jadi bukan ada niat dia untuk menendam atau membenci siapapun, seperti itu. Oke ya. Oke.